Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengisi kultum ini, bahwa banyak sekali hikmah dari puasa, baik secara ruhiyah maupun dari aspek kesehatan. Namun karena kita dibatasi oleh waktu hanya kurang lebih 7 menit sampai 10 menit ya, maka kita mengambil hikmah satu saja dari aspek ruhiyah, yaitu bahwa puasa menggembleng kita, membina kita, mendidik kita menjadi orang yang bersabar. Gitu ya. Karena di dalam puasa atau di bulan Ramadan diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Muslim bahwa Nabi menyatakan, apabila ada seorang yang ingin membunuhnya, ya, au syatamahu, atau memakinya, mencelanya, fakul, maka katakanlah, inni mru'un sha'im, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ya. Saya sedang berpuasa di sini bukan menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang saleh, artinya kita berpuasa, orang berpuasa itu dianjurkan untuk bersabar, tidak melayani, tidak merespon, tidak meladeni orang yang ingin berantem, yang ingin berkelahi, yang ingin berdebat di siang hari pada bulan Ramadan. Ya. Karena itu akan membatalkan pahala puasanya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, dicatat oleh Imam Bukhari juga, man lam yada' qaula zur wal amal bihi, barang siapa yang tidak mampu menahan dirinya dari berkata-kata jorok, wal amal bihi, dan amalan yang sama dengannya, ya seperti sumpah palsu, saksi palsu, falaisa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya yang hanya sekedar menahan tidak makan dan menahan tidak lapar, tidak haus, tidak minum. Ya, artinya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Ya, berarti kita diperintahkan untuk bersabar dalam berpuasa itu. Ya, sebagai bukti kesabaran kita, sekalipun kurang 3 menit, 2 menit gitu ya, sudah mau buka, kita masih menahan diri tidak melakukan atau tidak memakan makanan apapun sebelum tiba waktunya. Ya, makanya puasa itu menurut bahasa al-imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Ya, yang kemudian imsak itu digunakan untuk menunggu waktu azan setelah makan sahur. Ya. Namun sebenarnya imsak itu bukan berarti sudah berpuasa. Pokoknya sebelum azan masih boleh minum, ya, masih boleh makan bagi orang yang telat makan. Kata Nabi, apabila sudah azan masih ada makanan di mulutnya, ya teruskan makanan itu sampai selesai azan. Nah, gitu ya. Jadi ini makanya kata Nabi, as-siyamu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Ya. Maka dalam ayat tadi, dalam surah Al-Baqarah yang kita baca tadi ya, Allah menyatakan pada ayat 46 kalau tidak salah, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar dan salat. Ya. Kok kenapa sabar
dikaitkan dengan sholat. Ya. Ya Allah sudah tahu dalam setiap firman-Nya bahwa seluruh ibadah itu butuh kesabaran. Ya. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Maka dua ayat ini sama tadi. Ayat 153 dengan ayat 46. Ya. Nah, maka oleh sebab itu Rasulullah SAW mencontohkan dalam riwayat setiap kali beliau mengalami kesulitan hidup, mendapatkan atau menemukan permasalahan dalam berdakwah, beliau berwudu kemudian salat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bersabar dan salat menunjukkan bahwa salat itu butuh kesabaran. Seluruh ibadah butuh kesabaran. Puasa butuh kesabaran. Salat butuh kesabaran. Berhaji apalagi, ya. Berhaji sekarang ini 20 sampai 23 tahun setelah mendaftar baru berangkat. Kira-kira kalau tidak sabar itu kira-kira di mana? Belum lagi di sana. Kita di sana berhadapan dengan orang macam-macam, bahasanya, warna kulitnya, bangsanya. Kadang-kadang kita tawaf diinjak-injak kaki kita sampai berdarah, ya, kita tidak bisa marah, ya. Kita bersabar. Jadi seluruh ibadah butuh kesabaran, ya. Termasuk puasa ini. Ya, kemudian sebagai terakhir, ini sudah 7 menit ya. Sebagai terakhir, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam buku Zadul Ma'ad membagi sabar itu ada 3. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'ah. Seperti yang kita katakan tadi, yaitu bersabar menghadapi seluruh ketaatan. Jadi semua ketaatan itu sabar. Kita bangun malam karena kita ingin masuk surga, ingin dekat kepada Allah, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita salat tahajud jam 2, setengah 3, jam 3 kita sudah bangun. Sekalipun ngantuk kita sabar karena kita ingin jadi orang yang muttaqin, jadi orang yang terbaik yang akan masuk surga. Butuh kesabaran, gitu ya. Kalau tidak sabar, tidak jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, as-sabru anil maksiyah, yaitu bersabar menghadapi maksiat. Apalagi zaman sekarang ini, Pak. Kita kemana-mana bawa HP. Nah, HP ini tergantung kita. Kata orang bijak, the man behind the gun. Jadi siapa orang di balik senjata? Artinya kalau senjata itu dipegang oleh aparat keamanan, maka dia akan aman. Tapi kalau senjata itu dipegang oleh garong, maling, rampok, maka akan berbahaya. Dan demikian juga HP ini. Ya, HP ini kalau kita gunakan untuk membaca berita, mendengarkan berita, mendapatkan pengetahuan, mendengarkan kajian, mendengarkan bacaan Al-Quran, itu akan bermanfaat. Tapi kalau kita gunakan untuk melihat situs porno, maka akan menjadi dosa, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita melihat HP ini, tahu-tahu begitu banyak dosa terdapat di dalamnya, gitu ya. Ya, apalagi kita Facebookan, ya ada orang kirim gambar-gambar setengah telanjang, ya kita sudah berdosa, gitu ya. Maka semua ini butuh kesabaran menghadap maksiat ini. Kemudian yang terakhir adalah as-sabru anil musibah, bersabar menghadapi musibah. Ya, termasuk musibah corona ini yang tidak habis-habis, sudah 1 tahun ini sudah. Ya, corona ini sudah berulang tahun, ya. Sudah 1 tahun, tapi belum selesai. Nah ini teman akrab kita ini, Pak Boy, Pak Yasir, ini saya di WA tadi, kata beliau positif COVID. Ya kita doakan cepat sembuh. Jadi COVID itu tidak identik dengan kematian. Kadang-kadang orang kalau sudah COVID itu sudah pasti mati, gitu ya. Ya enggak. Allah menyatakan wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala.
Tidak ada satu jiwa yang mati meninggal dunia kecuali itu atas izin Allah sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau belum ditetapkan di Lauhul Mahfuz, penyakit apapun tidak akan menyebabkan kematian, ya, termasuk corona. Namun kita tetap waspada, tetap harus mengikuti prosedural, ya, protokol kesehatan gitu ya. Ya, di sini Masjid An-Nur ini termasuk berani gitu ya. Kita baru kemarin rapat di Masjid Al-Hikmah itu, ya, karena didorong oleh salah satu jamaah yang dia provokasi. Masa masjid yang lain sudah rapat kok Al-Hikmah masih, ya. Padahal ada edaran wali kota kalau bisa 1 meter jaraknya, ya. Tapi orang tidak peduli, saya kira itu ya. Ya. Ya, tetapi kita tetap memakai masker, ya, hati-hati. Karena ternyata mau divaksin tidak divaksin, kata para ahli, ini sudah tidak lagi ada manfaatnya, ya, karena sudah berubah lagi corona ini, ya, ya, subhanallah, ya. Jadi corona tidak akan bisa dihapus, apalagi mudah-mudahan tidak benar itu ya, disinyalir bahwa ada upaya untuk menjadikan negara-negara menjadi bangkrut, gitu ya, dan juga menjadi jauh dari agamanya. Ya, seperti kita dilarang mau tarawih, ya, itu tahun kemarin ya. Ya, ya, mudah-mudahan ini merupakan ujian dan kita menjadi bersabar. Insya Allah Allah menjadikan innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Bersama itu lebih tinggi derajatnya daripada mencintai, kata Profesor Hamka dalam tafsirnya. Karena kalau mencintai belum tentu bersama, tapi bersama pasti mencintai. Ya, demikian sudah 13 menit ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Mari kita baca dengan kafaratul majlis supaya dosa kita hilang. Alhamdulillahi rabbil alamin.